Berlokasi di sebuah brankas tempat penyimpanan uang, ada sekelompok perampok yang dipimpin oleh seorang pria bernama Parker. Parker dikenal sebagai legenda jenius, profesional pencuri, perampok, bangsat, begal, bajingan luncat, atau apapun sebutannya. Intinya Parker sudah sangat berpengalaman dalam profesi ini. Bahkan satu anggota rampok yang masih junior pun langsung ciut saat baru menyadari sosok yang ada di hadapannya. My real name is Parker. Well, listen, man. I'm not trying to make trouble. I'm just doing my part. Selesai memberikan sedikit peringatan kepada si junior agar jangan banyak tingkah, Parker dan tim rampoknya pun langsung membuka berangkas sesuai kata sandi yang sudah diberikan oleh sang manajer. Di mana pada saat yang bersamaan di luar datang seorang pria yang bekerja di tempat ini sebagai satpam. Kebetulan sedang libur dan datang ke tempat ini bersama keluarganya. Melihat ada beberapa mobil yang terparkir di depan tempat kerjanya, si satpam bisa langsung menyadari bahwa sedang terjadi aksi perampokan. Alih-alih melaporkan hal ini kepada kepolisian, si satpam justru berniat untuk mengambil kesempatan dengan akan merampak para perampok tepat saat mereka akan keluar. Dan ya, si satpam berhasil mengambil satu kantong berisi uang hasil rampokan, di mana Parker yang tidak ridho pun langsung melakukan pengejaran. I never even had to pull my gun. Yo, what the f*** are you doing? Dan berlokasi di tempat pacuan koda, Parker berhasil menembak maut si satpam dan mengambil kembali uang hasil rampokannya. Melihat istri dan anak si satpam Parker yang masih punya hati nurani pun memberikan satu gepek uang untuk sebagai ganti rugi atas kematian si satpam. Setibanya di markas rahasia, salah satu sahabat dekat Parker bernama Phil pun langsung mendapat perawatan setelah sempat terkena tembakan. Dari 4 anggota baru yang ikut dalam aksi kali ini, ada seorang wanita bernama Zen yang mulai bersikap mencurigakan dan tiba-tiba beberapa jam setelah Parker jatuh ke sungai dan anggotanya termasuk Phil tewas dibunuh oleh Zen si pengkhianat, Parker pun terbangun di hotel langganannya untuk mengambil barang pribadinya yang ia simpan di balik dinding salah satu kamar. Parker memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kerusakan dan langsung pergi begitu saja. Parker pun menemui istrinya Phil untuk memberitahu tentang kabar kematian suaminya. Selain bawa kabar buruk tersebut, kedatangan Parker ke sini adalah untuk mencari informasi terkait sosok Zen si pengkhianat. Diketahui Zen adalah anggota baru yang dibawa oleh Phil dari luar. Parker hanya ingin tahu dari mana Phil menemukan sosok si Zen ini. Dan tentu saja Parker ingin menuntut balas dendam atas kematian Phil, sahabat dekatnya. Sempat tidak kooperatif, istri Phil akhirnya memberikan sebuah nama seorang pengusaha yang bisa menuntun Parker menuju sosok si Zen, yang tepat sebelum pergi Parker diminta pastikan untuk menghabisi pelaku yang telah membunuh suaminya. Parker pun langsung menghubungi Groville, sahabat dekatnya yang lain, yang kini sudah pensiun dari dunia rampok-merampok. Berkat informasi tambahan yang Groville berikan, Parker bisa lebih cepat menemukan sosok pengusaha yang dapat menuntunnya kepada si Zen. Dan ya, Parker berhasil menemukan sosok pengusaha dengan menyamar sebagai sapir pribadinya. Setelah diberikan sedikit intimidasi, si pengusaha akhirnya mau untuk memberitahu tentang sosok si Zen yang ternyata merupakan anggota pasukan elit yang bekerja untuk seorang diktator kejam asal Amerika Selatan. Yang tepat saat si pengusaha akan memberikan lokasi Zen berada, tiba-tiba, muncullah pasukan pembunuh elit yang diutus Zen untuk menghabisi Parker. Tetapi kurang dari 1 menit Parker berhasil menghabisi pasukan elit tersebut. Parker menyisakan 1 pembunuh yang tetap dibiarkan hidup untuk sebagai pemandu jalan menuju lokasi Zen berada saat ini. Berlokasi di gedung kosong, Zen terlihat sedang bersama Bosco, seorang pria gempal yang memiliki peta denah lokasi rencana perampokan lain. Terungkaplah bahwa Zen mengincar sesuatu yang lebih besar, hasil rampokan yang nilai dan nominalnya jauh lebih besar dan fantastis. Sederhananya, Zen sengaja berpura-pura jadi anggota tim Parker demi bisa merebut semua uang hasil perampokan tersebut. Uang hasil rampokannya Zen gunakan untuk sebagai modal awal untuk melakukan perampokan lain dengan hasil yang jauh lebih besar. Dan Bosco dibayar mahal untuk mendapatkan peta denah lokasi perampokan tersebut. Dan baru saja Zen akan berangkat bersama Bosco untuk mengambil petanya, Parker datang untuk menuntut balas dendam. Karena Bosco terlalu banyak cocot, Parker pun langsung menembaknya tanpa tahu jika semua uang hasil rampokan sebelumnya sudah Zen transferkan kepada Bosco demi untuk mendapatkan petanya.
Karena Parker meminta penjelasan terkait alasan Zen membunuh sahabat dan anggota timnya, Zen pun akhirnya jujur menceritakan semuanya dari awal bahwa di negaranya Amerika Selatan ada harta karun yang tenggelam bernama Lady of Erintero, buah bangkai pesawat berisi relik berlian dan patung berharga senilai triliunan rupiah. Kalau dirupiahkan mah, harta karun tersebut seharusnya bisa mengatasi masalah kelaparan di negaranya, justru malah dikuasai oleh sang diktator kejam yang selama bertahun-tahun membuat masyarakat menderita. Sebagai bentuk pencitraan sekaligus ingin dipandang baik oleh seluruh negara, si diktator pun menyerahkan semua harta karun tersebut ke pihak PBB yang ada di Amerika Serikat. Baru setelah itu si diktator akan mengambil kembali harta karunnya dengan menyewa grup perampok lokal, seolah-olah itu adalah sebuah perampokan dan menjadikan dirinya seakan-akan menjadi korban. Die Outfit. Dan inilah Tuan Lozini, ketua grup The Outfit atau organisasi profesional terbesar di Amerika Serikat. Bukan uang rakyat atau pajak yang ia curi, tapi lebih fokus ke barang antik langka yang bernilai jutaan dolar. Tuan Lozini dibayar mahal untuk sang diktator untuk mencuri harta karun patung Lady yang rencananya akan dilakukan beberapa hari lagi. Dia bernama Kinket, orang kepercayaan Tuan Lozini yang bertugas khusus di lapangan. Kinket baru mendapat kabar terkait Bosco yang dinyatakan menghilang, yang padahal sudah dibunuh oleh Parker. Karena peta denah lokasinya ada di Bosco, Kinket diperintahkan untuk segera menemukannya. Go find Bosco, kembali ke Parker yang tidak jadi membunuh Zen, melainkan akan bekerja sama dengannya untuk merampok harta karun patung Lady. Zen memperkenalkan Parker pada atasannya, yaitu si kolonel yang dikenal sebagai pemimpin pasukan elit Amerika Selatan, yang ingin menjatuhkan kepemimpinan si diktator. Karena Parker ingin mengetahui seberapa matang rencana ini, kolonel pun menunjukkan sebuah patung Lady palsu yang nantinya akan digunakan untuk menggelabui grup Outfit. Secara garis besar, Parker, Zen, dan kawan-kawan tidak akan mencuri patung Lady secara langsung, melainkan akan merampok para perampok, yaitu dari The Group The Outfits, The Robbers, The Mundo. Yes, good job. Saat akan pergi, Parker disegat oleh seorang pria yang mengaku sebagai cem-cemennya si Zen. Dengan fakta bahwa Parker dan Zen akan selalu bersama, Samsul memperingatkan Parker agar jangan pernah ada niatan untuk menggoda ceweknya. Berlokasi di sebuah tempat hiburan, Parker dan Zen akan menemui kakak kandung Bosco untuk mencari petunjuk terkait peta lokasi tempat patung Lady-nya disimpan. Sebelum masuk, Zen memberitahu Parker bahwa kakak kandung Bosco diketahui punya riwayat penyakit jantung dan orangnya panikan sehingga perlu sedikit kelembutan untuk menghadapinya. Hey, am I supposed to know you? Huh? Dan bedus, Parker adalah manusia dingin yang tidak pernah bertele-tele. Karena terus didesak, si kakak pun akhirnya memberitahu kamar tidur Bosco termasuk boneka gajah favoritnya. Ketika Parker akan mengambilnya, muncullah Kinka dan pasukannya yang datang dengan tujuan yang sama sehingga si kakak pun mengalami serangan jantung akibat terus dipukul oleh salah satu anak buah Kinket. Zen pura-pura sebagai dokter agar bisa meraih pistol yang ada di bawah meja. Dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menumbangkan para krocok, Parker pun langsung naik ke atas untuk mencari petanya. Tak lama setelah Parker menemukannya, muncullah Kinket yang datang untuk merebutnya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Tepat saat para polisi datang ke lokasi, Kinket kalah jago dan justru nyaris terjatuh andai kata Parker tidak cepat menyelamatkannya. Namun ketika para polisi sudah masuk ke dalam, Parker langsung melepaskan tangannya yang membuat Kinket jatuh tapi tidak sampai maut. Mendengar Kinket gagal mendapatkan petanya, Tuan Lozini pun langsung mendatangi Kinket yang masih dalam tahap perawatan. Dan alangkah terkejutnya Tuan Lozini saat mendengar jika Kak Parker ikut campur dalam masalah ini. Padahal beberapa tahun lalu Parker dan Tuan Lozini punya kesepakatan untuk tidak pernah mengganggu bisnis satu sama lain. Sehingga itu artinya kesepakatan telah batal dan mereka akan kembali berseteru. Kembali ke Parker yang membawa Zen menemui anggota tim barunya. Mereka adalah sahabat Parker yang sebenarnya sudah lama pensiun. Ada Stan si sopir, Brenda, dan Ed yang merupakan pasangan ahli menyamar. Dan terakhir Grovey, sahabat dekat Parker yang sangat bisa dipercaya. We good, so good, go. Oke, di depan Zen dan si kolonel, Parker pun langsung menjelaskan rencana pencuriannya. Dari peta yang sudah mereka dapatkan, patung Lady disimpan di sebuah tempat yang dijaga sangat ketat oleh pemerintahan. Sulit untuk membobolnya, Parker akan membiarkan The Group The Outfits mencurinya sendiri. Entah bagaimana mereka melakukannya, yang pasti patung Lady tersebut akan diangkut menggunakan kereta api. Dan disitulah Parker dan timnya akan mencuri patung Lady tersebut dari mereka. Rencananya cukup sederhana, Brenda dan Ed akan menyamar sebagai petugas stasiun untuk mempercepat laju kereta api. Grovey akan merusak sistem pengaman yang berfungsi untuk memperlambat laju kereta api. Nah, saat kereta melaju dengan kecepatan melebihi ambang batas, maka kereta akan anjlok saat menemui belokan atau tikungan dan jatuh meluncur ke bawah. Disitulah Stan akan menunggu untuk segera mengangkut patung Lady ke tempat aman. Masih ada waktu sekitar 24 jam sebelum beraksi, Parker meminta mereka semua untuk pulang istirahat yang cukup agar besok bisa bekerja dengan baik. Di mana Parker sendiri menginap di sebuah hotel dengan kamar yang selalu ia pesan. Dan tebak, ada siapa di dalam? Ya, Zen sudah ada di sana dan sepertinya selalu mengawasi gerak-gerik Parker setiap detiknya.
Sesuai judul filmnya yaitu Play Dirty atau Main Kotor. Dua-duanya berpotensi main kotor alias main curang menusuk dari belakang seperti yang sudah Zen lakukan sejak awal. Parker sama sekali tidak tergoda dengan rayuan yang terus Zen lajarkan. Dan yang terjadi adalah, disinilah Parker sekarang. Diikat di tempat sepi oleh si Samsul yang cemburu dengan Parker yang dicurigai mau makan-makan dengan ceweknya di hotel. Saking cemburunya, Samsul bahkan sudah melaporkan tentang Parker kepada Tuan Lozini dan The Outfit, yang sedang datang menuju ke tempat ini. Tak lama muncullah Zen yang datang untuk menyelamatkan Parker dan meminta Samsul agar jangan egois dan jangan sampai merusak rencananya. Di mana saat Samsul sudah melepaskan ikatan bergolnya, muncullah The Outfit yang datang lebih cepat sehingga Samsul pun tewas setelah dijadikan tameng oleh Parker. Sama dengan satu anggota The Outfit yang ternyata tidak jago-jago amat. Tak lama muncullah panggilan telepon dari ponsel milik si anggota. Itu adalah Tuan Lozini. Menyadari anak buahnya sudah tewas, Tuan Lozini pun memperingatkan Parker untuk jangan mencampuri urusannya. Meski semua perampok mengakui kehebatan Parker, tapi Tuan Lozini punya organisasi besar yang mustahil untuk bisa dikalahkan oleh hanya seorang saja, Ren Outfit. Yang membuat Parker terkejut adalah saat Tuan Lozini mengatakan terkait pencurian patung ladinya yang ternyata bukan dilakukan besok melainkan sekarang. Sehingga dengan cepat Parker menghubungi kawan-kawannya agar segera bersiap sehingga Brenda dan Ed langsung meluncur ke stasiun dengan menyamar sebagai petugas. Backup. Come on, let's go. There we go. All the way. Setelah Brenda dan Ed berhasil mempercepat laju kereta, kini giliran Grovey dengan sistem pengamannya yang karena pistolnya tak sengaja jatuh, ia pun harus melakukannya dengan tangan kosong. Dan di luar dugaan, keretanya tidak anjlok disebabkan kecepatan yang masih kurang sehingga Grovey dengan cepat pergi menuju belokan selanjutnya dan langsung menembak pengamannya dari jarak jauh. Setelah keretanya jatuh, Parker dan kawan-kawan langsung mengambil kotak berisi patung ladinya. Tapi tebak apa yang ada di dalamnya? What the pucik? Isinya ternyata hanya tumbukan batu. Ini semua tidak lebih dari hanya jebakan yang Tuan Lozini buat khusus untuk menghabisi Parker. Tak lama muncul beberapa anak buah Lozini yang bisa dengan mudah ditumbangkan, lantas Parker dan kawan-kawan pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Parker dan kawan-kawan kembali berkumpul untuk membahas terkait rencana selanjutnya. Jika aksi malam hanya sebuah jebakan, itu artinya patung ladinya sudah berhasil dicuri oleh Tuan Lozini. Sekarang mereka hanya perlu mengetahui di mana Lozini menyimpan patung ladinya. Dan satu-satunya kesempatan yang mereka punya adalah orang kepercayaan Lozini yaitu Kincaid yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. Kincaid dengan menyamar sebagai polisi, Parker dan Grovey menemui Kincaid yang masih terbaring sakit. Setelah diancam akan dijatuhkan dari jendela seperti sebelumnya, Kincaid akhirnya jujur bahwa ia tidak tahu menau tentang di mana patung ladinya disembunyikan. Namun ia tahu siapa calon pembelinya yaitu orang miliarder yang sangat kaya raya. Copyright the fuck here. Dan inilah si miliarder yang akan membeli patung ladinya dari Lozini. Parker datang seorang diri dan langsung menculik beliau dengan sangat mudah. Tanpa harus menggunakan cara yang kasar, si miliarder langsung mengatakan di mana Lozini menyimpan patung ladinya, yaitu berangkas pribadi yang dilapisi baja tebal yang mustahil ditembus. Rencananya transaksi jual beli akan dilakukan besok sehingga tak ada waktu lagi. Parker harus mencuri patung ladinya malam ini juga. Parker membawa si miliarder ke markas untuk dijaga oleh Stan. Sementara ia dan yang lain akan pergi ke lokasi brankas tempat patung ladinya disimpan. Setibanya di lokasi, Parker dan kawan-kawan langsung beraksi dengan Zen yang menyamar sebagai pejalan kaki yang tertabrak mobil. Sehingga ketika Satpam datang menolong, Zen langsung memukulnya dari belakang. Up, turn around. Tepat di saat yang sama di markas, Stan pun lalai dengan tugasnya ketika ia tertidur akibat terlalu banyak minum hom. Sehingga si miliarder langsung memanfaatkan itu untuk kabur dan memberitahu Lozini tentang rencana pencurian si Parker. Just get back. I'll send you some of my people. Tanpa buang waktu, Lozini dan The Outfit Mon langsung meluncur ke lokasi untuk mencegah Parker mencuri patung ladinya. Namun terlambat, Parker dan Grovey terlihat sudah berada di dalam dan akan meledakkan pintu bajanya dengan dinamit. Saat Lozini datang, ia menemukan berangkasnya sudah jebol. Sehingga dengan cepat Lozini menyuruh anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Saat terjadi kejar-kejaran, tali pengikat patung pun terlepas akibat terkena tembakan. Parker terpaksa keluar untuk membetulkannya dan tak sengaja terlempar akibat meningung tajam. Apes, Grovey yang bertugas menjadi sopir pun gagal mempertahankan patung ladinya ketika anak buah Lozini berhasil menembakinya dari belakang.
Setelah patung ledinya berhasil didapatkan, Lozzi ini dengan cepat menghubungi si miliarder untuk melakukan transaksi malam ini juga. Seperti jual Dedit, anak buah Lozzi ini sudah berada di depan rumah si miliarder dengan membawa serta patung ledinya. Karena ini masih larut malam dan jumlah uangnya miliaran, si miliarder akan mentransfer uangnya besok siang. Tak lama setelah anak buah Lozzi ini pergi, si miliarder langsung menikmati patung ledi yang bernilai tinggi ini. Tetapi setelah menyadari bahwa patungnya palsu, si miliarder pun langsung memanggil si diktator untuk membereskannya. Alhasil Lozzi ini pun dituduh telah berkhianat, yang pada aslinya semua adalah jebakan balasan yang sudah Parker rencanakan. Greenbrook. Why? Ketika Lozzi dan pasukannya baru mau berangkat, Parker CS sudah lebih dulu ada di sana membobol berangkas saat patung ledi aslinya disimpan. Saat akan pergi, muncullah Lozzi yang datang lebih cepat dari dugaan. Tidak langsung membunuh Parker, Lozzi menceritakan kekagumannya terhadap Parker yang sejauh ini berhasil mengelabuinya. Parker ternyata sudah menukar atau mengganti nomor berangkasnya dengan cara dicat ulang. Patung ledi yang asli sebenarnya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Patung yang Parker bawa tadi adalah patung palsu yang sudah dipersiapkan jauh sebelum aksi ini dilakukan. Ya, sebelum Lozzi datang, Parker sudah menyiapkan peledak aktif yang dapat diaktifkan dengan remote kecil yang jika Lozzi merasa dirinya paling pintar dan selalu selangkah lebih maju, ia sudah salah besar. Ini semua masih bagian dari rencana yang sudah Parker persiapkan. Karena patung ledi pun hancur tak tersisa, Parker sengaja melakukannya demi hanya untuk mendapatkan Lozzi. Alasnya sudah jelas, Parker ingin membuktikan bahwa meskipun hanya sendirian, ia mampu meruntuhkan satu organisasi besar hanya seorang diri, nobodies. Keesokannya semua anggota tim tampak kecewa karena tidak mendapatkan apapun. Setelah effort yang mereka lakukan habis-habisan, edanan, namun Parker punya kejutan rahasia, yaitu beberapa butir berlian yang ia cabut dan preteli dari patung ledi yang harganya tentu sangat mahal meskipun tidak sebesar patung ledi. Selesai memberikan upah kepada timnya, Parker pun pergi menemui Zen untuk menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Di situ Zen terlihat sangat berterima kasih karena meskipun patung ledinya sudah tidak ada, setidaknya seluruh rakyat di negaranya bisa bernafas lega. Karena berkat aksi Parker kemarin, sang diktator kejam akhirnya ditangkap setelah terbukti terlibat dalam aksi pencurian bersama Lozzi. Dan jika Zen mengira semuanya sudah selesai, sebentar dulu kawan. Meskipun niat Zen baik, yaitu ingin membebaskan rakyatnya dari penderitaan, namun cara ia membunuh Pil, sahabat dekat Parker, tetap tidak bisa dibenarkan. Parker sudah diberikan mandat oleh istri mendiang, yang apapun alasannya, Parker tetap akan menuntaskan misi awalnya. Selesai dengan semuanya, Parker pun kembali menemui istri Pil untuk memberikan beberapa butir berlian sebagai bekal hidup ke depan. Setelah janji sudah ditepati, hadiah sudah diberikan, dan pekerjaan sudah dituntaskan, Parker pun curhat kepada Groville bahwa ia sudah lelah dengan pekerjaannya. Bertahun-tahun merampok, membegal, mencuri, dan berbagai kejahatan lainnya, membuat hati Parker menjadi tidak tenang dan dipenuhi kegelisahan. Ia berniat untuk taubat dan ingin mencari sebuah jalan untuk bisa kembali kepada Tuhan. Ini semua terjadi setelah Parker tak sengaja mendengar kalimat bahwa Tuhan lebih menyukai pelaku maksiat yang bertobat daripada ahli ibadah yang tidak pernah merasa bersalah. Tamat. Ending yang cukup menghijrahkan. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Parker adalah tidak ada kata terlambat sebelum ruh belum melewati kerongkongan, masih ada kesempatan untuk kita bertaubat. Ingat, kematian tidak datang dengan notifikasi. Bisa tahun depan, bulan depan, minggu depan, besok, mungkin juga sekarang. Saat sedang menonton video ini, tidak ada yang tahu. Pertanyaannya, apa yang akan Anda bawa? Saya mewakili para pendosa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. It's right, Kopi Bahit dan Jarkob sudah menunggu.